Bab 43, Kirekso Jin Penunggu Makam. Ki, besok aku mau ke kota Jakarta. Aku disuruh mengobati putri seorang pengusaha. Tapi, sakitnya aneh. Sudah 4 bulan tidak mau keluar kamar. Kira-kira, sakit apa ya Ki? Tanya Hamim iseng. Gadis itu, sakit patah hati Gus. Sebab, putus hubungan dengan kekasihnya. Kalau dibiarkan, lama-lama, gadis itu akan gila. Jawab Ki Baraja. Apa kira-kira sembuh Ki? Aku obati. Tanya Hamim. Sembuh Gus. Sebelum kamu masuk rumahnya, kamu jilat cincin junjung derajat yang melingkar di jari Gus. Nanti, gadis itu akan menuruti semua perintah Gus Hamim. Jawab Ki Baraja. Iya Ki. Jawab Hamim. Ki, semalam, aku diajak sahabatku ziarah ke makam Kiai Sepadan. Di desa Anggrek Sidoarjo. Makam itu sangat ramai Ki. Ujar Hamim. Makam Kiai Sepadan. Memang ramai Gus. Beliau adalah wali kutub di zamannya. Lain dengan makam Kiai Bahrudin ini. Kalau Kiai Bahrudin ini adalah wali mastur. Yang ziarah di makamnya tidak seberapa banyak. Ujar Ki Baraja. Apa di makam Kiai Sepadan itu ada jin penjaga makam, kayak Ki Baraja? Tanya Hamim. Ada Gus. Namanya Kirekso. Kirekso itu galak sekali Gus. Tapi dia jin baik hati. Jawab Ki Baraja. Apa Kirekso itu punya berlian Ki? Tanya Hamim. Setahuku, Kirekso itu suka dengan batu-batu antik Gus. Kirekso menyimpan banyak batu antik yang bernilai mahal bagi bangsa manusia. Ujar Ki Baraja. Bagaimana Ki cara menemui Kirekso itu? Tanya Hamim. Kamu tawasuli Gus. Baca Al-Fatihah 3 kali, lalu baca Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian Gus baca Ya Hayyu Ya Qayyum 3 kali. Setelah selesai wirid, Gus panggil saja. Nanti Kirekso akan datang menemui Gus. Ujar Ki Baraja. Terima kasih Ki, aku mau pamit pulang. Aku mau ke makam Kiai Sepadan dulu. Ujar Hamim. Iya Gus. Jawab Ki Baraja. Assalamualaikum. Seru Hamim. Waalaikumsalam. Jawab Ki Baraja kemudian menghilang. Setelah berada di parkiran, Hamim menyalakan mesin motor, kemudian melaju agak kencang ke arah jalan raya. Setelah kurang lebih 1 jam, Hamim sampai di area parkir makam Kiai Sepadan, di desa Agrek. Lalu Hamim memarkir motornya, kemudian berjalan ke makam Kiai Sepadan yang lagi ramai peziarah. Jam 09 malam. Makam ramai sekali. Banyak peziarah. Lebih baik duduk di bawah pohon Kamboja saja. Agak gelap dan agak jauh dari peziarah. Gumam Hamim kemudian melangkah lalu duduk di bawah pohon Kamboja. Setelah ziarah kirim doa ke Kiai Sepadan, Hamim tawasul membaca Al-Fatihah seperti yang disarankan Ki Baraja. Selesai tawasul, Hamim memanggil pelan. Kirekso. Siapa kamu? Memanggilku. Seru Kirekso. Aku Syekh Hamim Al-Yemani, jawab Hamim iseng. Siapa yang memberitahu Sandi untuk memanggilku? Tanya Kirekso dengan nada ketus. Jangan galak-galak. Slow saja. Ki Baraja, jin penjaga makam Kiai Bahrudin Waru yang memberi Sandi. Jawab Hamim. Katakan, ada perlu apa? Kamu memanggilku? Tanya Kirekso. Aku mau minta batu jadeite dan batu rubi. Ki, kata Ki Baraja. Kamu punya banyak batu antik. Jawab Hamim santai. Mengapa kamu minta batu? Kok tidak minta emas atau berlian? Biasanya, manusia itu minta berlian atau emas. Tanya Kirekso. Karena aku suka batu antik. Jawab Hamim. Alasan saja kamu. Mau dijual saja. Bilang suka batu antik. Kata Kirekso. Kamu itu, tahu saja Ki, kalau mau aku jual. Ujar Hamim. Kamu jangan pernah membohongiku. Aku tahu isi hatimu. Juga maksudmu. Kata Kirekso. Aku tidak membohongimu. Aku memang suka batu antik. Tapi tidak aku pakai untuk koleksi. Tapi aku jual. Uangnya bisa bermanfaat untuk orang banyak kalau laku. Ujar Hamim agak ketus. Baiklah, karena kamu utusan Ki Baraja, maka aku kasih. Syaratnya, kalau laku mahal,
kamu santuni 1000 anak yatim piatu. Dan 1000 orang fakir miskin. 1 orang, kamu santuni 1 juta. Ujar Ki Rekso. Iya Ki, setelah laku, akan aku santuni anak yatim piatu dan fakir miskin. Sahut Hamim. Ambillah ini. Ujar Ki Rekso sambil menaruh 2 kantong hitam. Kemudian menghilang. Setelah mengambil 2 kantong kain, Hamim beranjak ke keluar makam, lalu berjalan menuju warung. Pak Soleh, kopi hitam agak pahit. 1. Sama nasi pecel dan air mineral dingin. Seru Hamim. Siap Gus. Jawab Pak Soleh yang hafal dengan pelangannya. Sambil duduk di atas tikar, Hamim mengeluarkan batu berwarna hijau dan batu berwarna merah muda. Banyak sekali batu-batu ini. 1, 2, 3, ada 50 biji yang warna hijau. Yang warna merah muda, ada 50 biji. Gumam Hamim. Ini Gus, nasi pecel dan kopinya. Ini air mineralnya. Ujar Pak Soleh sambil meletakkan pesanan di atas tikar. Terima kasih Pak Soleh. Ujar Hamim. Batu apa itu Gus? Kok di video dan di foto? Tanya Pak Soleh. Batu rubi dan batu jadeite Pak Soleh. Jawab Hamim. Hahaha. Bisa saja kamu Gus, kalau bercanda. Batu rubi itu mahal Gus. Harganya puluhan miliar. Punya 1 butir saja, sudah kaya raya. Sahut Pak Soleh. Hehehe, ini batu rubi plastik Pak Soleh. Buat aksesoris. Ujar Hamim sambil tertawa, lalu menikmati makan nasi pecel. Kalau ada yang asli, aku punya kenalan pengusaha batu permata. Punya berapa saja akan dibeli katanya. Biasanya, orangnya ziarah di sini. Ujar Pak Soleh. Pak Soleh telepon saja temannya. Saya bawa batu rubi yang asli. Kalau dibeli sama teman Pak Soleh, Pak Soleh saya kasih komisi 100 juta. Kata Hamim sambil makan. Yang benar kamu Gus. Aku telepon beneran loh. Sahut Pak Soleh. Beneran Pak Soleh. Sahut Hamim. Baiklah, aku telepon sekarang Pak Beni. Rumahnya Surabaya sini kok. Kata Pak Soleh kemudian menelpon Pak Beni, pengusaha batu permata. Setelah terhubung. Assalamualaikum Pak Beni. Sapa Pak Soleh. Waalaikumsalam Pak Soleh. Ada apa Pak Soleh? Ujar Pak Beni. Ada seorang pemuda, membawa batu rubi. Dia bilang, mau dijual. Sekarang anaknya lagi makan di warung saya. Ujar Pak Soleh. Baiklah Pak Soleh. Saya ke makam sekarang. Kebetulan saya lagi berada di kota Sidoarjo. Paling 10 menit saya sudah sampai. Tapi, biasanya palsu Pak Soleh. Batu rubi itu sangat sulit mendapatkannya. Karena harganya miliaran. Assalamualaikum. Seru Pak Beni. Waalaikumsalam. Jawab Pak Soleh. Gus, tunggu 10 menit. Orangnya kesini. Kebetulan lagi ada di kota Sidoarjo. Seru Pak Soleh. Iya Pak Soleh, saya tunggu. Ujar Hamim lalu menyudahi makannya. Tak lama kemudian, Pak Beni keluar dari mobil BMW warna hitam. Lalu berjalan ke warung Pak Soleh. Assalamualaikum. Seru Pak Beni. Waalaikumsalam. Jawab Pak Soleh lalu mengajak Pak Beni ke tempat Hamim duduk. Gus, ini Pak Beni pengusaha batu permata. Ujar Pak Soleh. Silahkan duduk Pak. Kata Hamim. Iya Gus. Boleh lihat batu rubinya. Ujar Pak Beni. Ini batu jadeite dan ini batu rubi Pak. Ujar Hamim sambil meletakkan 2 batu di atas keramik. Pak Beni sangat terkejut sekali melihat 2 batu yang difahaminya. Lalu Pak Beni mengambil alat pembesar dan alat lainnya. Setelah memeriksa dengan teliti, Pak Beni meletakkan alat-alatnya, lalu menyulut rokok. Dari mana Gus? Mendapatkan 2 batu ini? Tanya Pak Beni penasaran. Dari dalam tanah Pak. Saya puasa 40 hari tidak makan nasi. Dan saya wirid 40 malam. Jawab Hamim asal-asalan. Oh, iya. Dijual berapa Gus? 2 batu ini. Tanya Pak Beni. Yang batu jadeite ini, 1 karatnya, 42 M Pak. Yang batu rubi, 1 karatnya 18 M. Jawab Hamim.
Gus tahu juga ya, harga batu antik? Ujar Pak Benny. Ya tahu dari Google dan YouTube Pak. Berapa karat Pak? Batu jadeite ini. Dan batu rubi ini, berapa karat? Tanya Hamim. Batu jadeite ini, 1 karat Gus. Yang batu rubi, 1 karat. Jadi, uangnya sekitar 55 M. Ujar Pak Benny. Saya punya 50 batu jadeite dan 50 batu rubi Pak. Saya ingin dibeli semua. Kalau beli 1 atau 2, tidak saya jual. Kata Hamim. Waduh, dananya tidak mencukupi Gus. Saya hanya ada uang 350 M saja. Ujar Pak Benny. Ya sudah Pak, saya mau pulang. Besok pagi saya mau luar kota. Assalamualaikum. Pamit Hamim. Waalaikumsalam. Jawab Pak Benny. Setelah membayar makan dan minum, Hamim langsung meninggalkan area makam. Pak Benny pengusaha batu permata itu sangat mencurigakan sekali. Sepertinya tidak jujur. Gumam Hamim sambil memacu motornya agak kencang. Sesampai di depan rumah, Hamim melihat masih ada orang kerja lembur. Lalu memasukkan motornya ke garansi samping rumah. Mas Dava, orang kerja, kok belum istirahat? Tanya Hamim. Jam pukul 23 Tuan. Istirahat katanya. Kurang setengah jam lagi. Oh iya, Tuan. Ini kantong plastik berisi uang. Tadi ketinggalan di meja teras. Ujar Dava. Iya, saya sampai lupa. Tadi siang dikasih uang tunai 300 juta sama 2 HP iPhone, sama direkrut Pertamina Jatim. Ini HP-nya kamu pakai. Khusus untuk kerja. HP inventaris. Ini uang tunai 200 juta. Besok kamu simpan di bank. Untuk operasional kerja. Jangan ditabung semua. Sisakan 50 juta untuk pegangan. Barangkali ada keperluan mendadak. Ujar Hamim. Baiklah Tuan. Terima kasih atas kepercayaannya. Ujar asisten Dava. Sementara, kamu aku bayar 10 juta per bulan. Makan minum, mesin ikut aku. Kata Hamim. Iya Tuan. Terima kasih banyak. Ujar Dava sangat senang. Sama-sama Mas Dava. Besok, kamu bikin nomor rekening khusus untuk asisten. Tidak boleh campur dengan uang pribadi. Nomor rekening untuk operasional kerja. Kata Hamim. Iya Tuan. Jawab Dava. Ya sudah, aku mau istirahat tidur. Ujar Hamim kemudian masuk ke dalam rumah. Jam 7:30. Asisten Ika datang sambil membawa rantang berisi makanan. Sementara, para pekerjaan mulai berdatangan. Pak Nezir, apakah hari ini selesai pekerjaannya? Tanya Ika. Iya Non. Kemungkinan sore hari sudah selesai semua. Jawab Pak Nezir kepala tukang. Nanti, bayarannya, ikut Mas Dava ya Pak. Ini saya kasih bonus 2 juta. Tolong dibagi sama semua pekerja. Ujar Ika sambil menyodorkan uang. Terima kasih Non. Jawab Pak Nezir kepala tukang. Tuan Hamim, banyak proyek, Pak Nezir. Kalau Pak Nezir mau kerja sama saya, akan saya jadikan Pak Nezir manajer lapangan. Pak Nezir hanya mengatur pekerja dan mengawasi pembangunan proyek. Kata asisten Ika. Alhamdulillah, mau Non? Mau. Sahut Pak Nezir. Senang. Mulai besok, Bapak kerja di daerah Rungkut, sebelah Cafe Dorea. Habis ini, saya kirimi nomor telepon manajer Rio. Mas Rio yang menghandle semua bisnis dan proyek Tuan Hamim. Langkah awal, Bapak cek dulu kondisi lapangan. Lalu Bapak datangkan bahan material. Kemudian Pak Nezir datangkan pekerja. Ujar asisten Ika. Siap Non. Jawab Pak Nezir kepala tukang. Ya sudah, Pak Nezir mulai kerja. Ujar Ika. Baiklah Non. Jawab Pak Nezir kemudian beranjak. Assalamualaikum. Sapa asisten Dava sambil memarkir motornya. Waalaikumsalam. Jawab Ika. Ika, buatkan aku kopi di dapur. Kata Hamim, yang baru selesai sholat sunnah duha. Iya Tuan. Jawab Ika kemudian beranjak. Mas Dava. Habis ini, Mas Dava cari orang yang mau kerja menjadi satpam di rumah ini. Cari 4 orang. Karena, untuk shift 3.
kata Hamim yang duduk di sofa teras. Iya, Tuan. Jawab asisten Dava. Kamu bilang sama calon satpam. Bayaran UMR, makan minum ikut aku. Kalau bisa, sekarang langsung kerja. Ujar Hamim. Baiklah Tuan. Habis ini, saya cari pekerja di grup security Facebook. Jawab Dava. Nanti siang, kamu pasang wifi di pos satpam. Kamu beli TV dan kulkas. Kamu taruh di pos satpam. Kamu catat, biar tidak lupa. Kamu beli kompor dan tabung LPG. Sekalian panci dan wajan. Belikan Indomie beberapa kardus. Jangan lupa, beli majikom untuk masak nasi. Belikan juga gelas dan lapik. Gula sama kopi juga teh. Biar satpam dan sopir masak sendiri, bikin kopi sendiri. Ujar Hamim. Iya Tuan. Jawab Dava. Nanti, minta antar Mas Sony, kalau belanja. Kata Hamim. Baiklah Tuan. Jawab Dava. Ini Tuan, kopinya. Ini untuk Mas Dava. Ujar Ika. Terima kasih Ika. Ujar Hamim lalu menuang air kopi panas ke dalam lapik. Ini saya bawakan sarapan untuk Tuan. Ujar Ika sambil meletakkan rantang di atas meja. Iya Ika, terima kasih. Jawab Hamim kemudian mengambil rantang, lalu menikmati makan. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. HP milik Hamim berdering. Tanda ada telepon masuk, via WA. Ika, kamu angkat teleponnya. Kata Hamim sambil makan. Iya Tuan. Jawab Ika kemudian mengangkat telepon. Assalamualaikum. Sapa Pak Luki. Waalaikumsalam. Jawab Ika. Gus Hamimnya ada Mbak? Tanya Pak Luki. Tuan Hamim sedang makan Pak. Saya asistennya. Jawab Ika. Tolong sampaikan ya, ditunggu Pak Luki di Bandara Juanda. Ujar Pak Luki. Baiklah Pak, akan saya sampaikan. Jawab Ika kemudian mematikan HP. Tuan, ditunggu Pak Luki di Bandara Juanda. Ujar Ika. Mas Dava, bilang ke Mas Sony, suruh mengantarku ke Bandara Juanda sekarang. Kata Hamim sambil menyelesaikan makannya. Baiklah Tuan. Jawab Dava kemudian beranjak ke garasi mobil. Tak lama kemudian, mobil pun meluncur ke Bandara Juanda. Sesampai di bandara, Hamim dan Ika disambut oleh Pak Luki. Assalamualaikum Gus. Sapa Pak Luki. Waalaikumsalam. Jawab Hamim lalu berjabat tangan. Kenalkan, ini Mas Arya. Asistennya Pak Bram. Pengusaha minyak. Mas Hamim langsung saja naik pesawat pribadi. Saya minta maaf, tidak bisa menemani Mas Hamim ke Jakarta. Karena ada urusan bisnis. Ujar Pak Luki. Baiklah Om Luki. Jawab Hamim kemudian mengikuti asisten Arya masuk ke bandara. Setelah melakukan penerbangan selama 1 jam 20 menit. Pesawat pribadi milik keluarga Bram landing di Bandara Halim Perdana Kusuma. Tak selang lama. Setelah turun dari pesawat, Hamim dan Ika meluncur ke rumah kediaman Pak Bram. Setengah jam kemudian, mobil memasuki perumahan elit. Dan memasuki halaman yang luas, lalu berhenti di depan rumah yang sangat mewah dan megah. Silahkan turun Gus, sudah sampai. Mari ikuti saya. Ujar asisten Arya. Baiklah Mas Arya. Ujar Hamim kemudian turun dari mobil, sambil menjilat cincin junjung raja. Setelah itu di asisten Ika keluar mobil. Selamat siang Tuan. Ini Gus Hamim dan asistennya. Ujar asisten Arya sambil membukukan kepala. Silahkan duduk Gus. Ujar Pak Bram. Terima kasih Pak. Jawab Hamim lalu duduk. Gus, Lucy putri saya. Sudah 4 bulan tidak pernah keluar dari kamar sama sekali. Lucy kelihatan sedih. Dia selalu tidur sepanjang hari. Bangun tidur, terus makan minum, lalu duduk di bawah jendela. Kemudian tidur lagi. Biasanya, Lucy bangun pagi. Setelah mandi, dia sarapan lalu berangkat sekolah. Kadang, kalau malam main bersama teman-temannya di kafe, kadang di mall. Tiba-tiba, Lucy tidak mau sekolah, tidak mau keluar kamar. Sekarang badannya kurus, jarang makan. Saya sudah mencari pertolongan ke beberapa paranormal. Tapi, hasilnya nihil. Lusa saya ditelepon Pak Luki, sahabat bisnis saya. Pak Luki sembuh,
karena diobati oleh Gus Hamim. Kalau Gus Hamim berhasil menyembuhkan penyakit aneh putri saya, bisa membuat anak saya ceria dan tersenyum lagi. Gus Hamim minta apa saja, akan saya beri. Asal saya mampu. Ujar Pak Bram. Saya minta tolong sangat, sama Gus Hamim. Lucy putri kami satu-satunya. Harapan kami Gus. Sahut Nyonya Bram. Permisi. Ujar seorang pelayan lalu meletakkan cangkir kopi di atas meja. Pak Bram, apa saya boleh merokok di dalam rumah ini? Ngopi kalau gak merokok. Tidak enak, Pak. Ujar Hamim santai. Boleh, Gus. Boleh. Silakan. Jawab Pak Bram. Arya, tolong nyalakan kipas anginnya pelan-pelan. Ujar Nyonya Bram. Baiklah Nyonya. Jawab asisten Arya kemudian menyalakan kipas angin. Bu, minta gelas berisi air putih untuk minum Lucy. Dan minta gelas kosong. Ujar Hamim lalu menyeruput kopi, kemudian menyulut rokok. Iya Gus. Jawab Nyonya Bram, lalu beranjak. Ini Gus. Ujar Nyonya Bram lalu meletakkan 2 gelas di atas meja. Setelah mematikan rokok dan meletakkan di asbak, Hamim bertawasul kirim Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah 49 kali, Hamim meniupkan ke air dalam gelas. Gus, kalau boleh tahu, Lucy anak saya itu, kenapa ya? Dia sehat badannya. Tapi, aneh tingkah lakunya. Tidak seperti biasanya, ceria. Tanya Nyonya Bram. Tidak sakit apa-apa Bu, Lucy hanya patah hati. Dia putus hubungan dengan kekasihnya saja. Putus cinta. Boleh ditunjukkan kamarnya Lucy? Tanya Hamim. Sebelah sini Gus. Mari. Ujar Nyonya Bram kemudian beranjak. Setelah berada di depan kamar, Hamim melihat gadis cantik duduk di bawah jendela. Lucy. Panggil Hamim dari luar kamar. Iya Mas. Jawab Lucy menengok melihat Hamim yang tidak dikenalnya. Sini, ikut aku ke ruang keluarga. Ajak Hamim. Iya Mas. Jawab Lucy lalu beranjak keluar kamar. Melihat Lucy putri tunggalnya berjalan bersama Hamim, Pak Bram dan istrinya heran. Duduk sini, sebelah papamu. Pinta Hamim. Iya Mas. Jawab Lucy. Bu, tolong air asmak ini. Ibu campur dengan air di bak kamar mandi. Biar dipakai Lucy, mandi. Ujar Hamim. Iya Gus. Jawab Nyonya Bram lalu menerima air setengah gelas. Lucy, kamu minum air ini ya. Biar tambah cantik. Kata Hamim sambil menyodorkan gelas berisi air asmak. Iya Mas. Jawab Lucy lalu menerima gelas dan meminum air doa sampai habis. Lucy, besok sekolah ya? Jangan di dalam kamar saja. Jalan-jalan sama teman-temannya. Main seperti biasanya. Ujar Hamim. Iya Mas. Jawab Lucy sambil tersenyum. Pak Bram, Lucy putri Bapak, sudah mau keluar kamar dan sudah bisa tersenyum. Bapak ajak liburan di Pulau Bali, atau di Eropa, biar senang. Kalau begitu, sama mau pamit, balik ke Surabaya. Kata Hamim. Seperti janji saya. Gus Hamim mau minta apa? Tanya Pak Bram. Saya tidak minta apa-apa Pak. Ujar Hamim. Bab 44. Kembali ke Surabaya. Gus Hamim jangan malu-malu. Gus bilang saja. Sahut Nyonya Bram. Sebelum terbang ke Surabaya, saya minta diantar ke Jakarta Pacific Place, sama sopir Pak Bram. Saya mau membelikan ibu saya tas Hermes. Ujar Hamim. Gus Hamim tidak usah beli. Tante punya tas merek Hermes, beli langsung di galeri di Paris, Prancis. Tasnya masih baru, dan baru beli. Ujar Nyonya Bram kemudian beranjak masuk kamar utama. Tak lama kemudian. Ini Gus, untuk mamanya Gus Hamim. Ujar Nyonya Bram sambil meletakkan kardus di atas meja. Terima kasih Nyonya. Ujar Hamim. Saya Gus, yang berterima kasih. Sahut Nyonya Bram. Baiklah Pak Bram. Saya pamit dulu. Kata Hamim. Iya Gus, saya ucapkan terima banyak. Ujar Pak Bram. Lucy, ayo selfie dulu sama aku, buat kenang-kenangan. Ika, tolong kamu fotokan. Ujar Hamim sambil tersenyum. Sudah Tuan. Kata ujar Ika. Lucy, aku pulang dulu ya.
Pak Bu, mari. Assalamualaikum. Seru Hamim. Waalaikumsalam. Jawab Pak Bram sekeluarga. Arya, tolong kardus tas Hermes ini dibawa ke mobil. Ujar Nyonya Bram. Iya Nyonya. Jawab Arya kemudian beranjak sambil membawa kardus tas. Tak lama kemudian, mobil Rolls Royce meluncur pelan-pelan ke jalan raya. Mas Arya, mobilnya enak sekali rasanya. Nyaman. Ujar Hamim. Ini mobilnya Tuan Bramgus. Maknya, Rolls Royce. Harganya 24 M. Ujar asisten Arya. Murah sekali ya, mobilnya. Cuma 24 M. Sahut Hamim. Mahal Gus, bukan murah. Yang punya mobil ini, hanya pengusaha kaya raya. Sahut asisten Arya, sambil tersenyum. Murah bagi Pak Bram, Mas Arya. Kata Hamim. Hehehe. Iyalah Gus. Tuan Bram, kaya raya. Uangnya puluhan triliun. Punya 20 perusahaan lebih. Kata Arya asisten Pak Bram. Nanti, Mas Arya bilang sama Pak Bram ya. Aku minta dibelikan mobil Rolls Royce warna merah maron. Dan 2 mobil Hyundai Jazz warna putih. Plat nomornya, Lebah. Ujar Hamim iseng. Baiklah Gus. Sekarang juga saya kirim pesan via WA. Ujar Arya. Mas Arya, aku ingin foto di depan Monas. Buat kenang-kenangan. Mumpung di kota Jakarta. Ujar Hamim. Baiklah Gus. Kita nanti melewati Tugu Monas. Kita nanti berhenti sebentar. Tak selang lama, mobil memasuki Bandara Halim Perdana Kusuma. Kemudian, Hamim dan asisten Ika terbang ke kota Surabaya bersama Arya. 1 jam 20 menit kemudian, pesawat jet pribadi milik Pak Bram landing di Bandara Juanda Surabaya. Mas Arya, terima kasih banyak telah diantar sampai pintu keluar bandara. Ujar Hamim. Sama-sama Gus. Jawab asisten Arya, kemudian bersalaman. Assalamualaikum. Seru Hamim. Waalaikumsalam. Jawab asisten Arya. Ika, kamu sudah menghubungi Mas Sony? Tanya Hamim. Sudah Tuan. Waktu perjalanan pulang hendak ke Bandara Halim, saya sudah kirim pesan. Jawab Ika sambil berjalan. Selamat sore Tuan. Sapa Sony? Sore juga Mas Sony. Mas Sony, langsung ke makam Mbah Wali Derajat ya? Kata Hamim. Iya Tuan. Jawab Sony driver kemudian masuk mobil Range Rover, lalu menyalakan mesin. Tak selang lama, mobil melaju meninggalkan Bandara Juanda. Tuan, ini ada titipan uang tunai 200 juta, dan cek 10 M, dari Nyonya Bram. Kata asisten Ika. Kamu bawa saja uangnya. Kamu taruh di dalam tasmu. Ceknya, besok kamu cairkan di bank dan masukkan ke dalam rekeningku. Kata Hamim. Iya Tuan. Jawab asisten Ika. Mas Sony, punya putra-putri berapa? Tanya Hamim iseng. Punya 2 Tuan. Yang pertama putra, kelas 6 SD. Yang kedua putri, kelas 3 SD. Tuan. Jawab Sony driver sambil mengemudi. Kalau butuh biaya sekolah untuk anak-anak, Mas Sony bilang sama Mbak Ika ya? Kata Hamim. Iya Tuan. Untuk saat ini, saya butuh genting Tuan. Rumah saya bocor semua. Kasihan anak istri kalau musim hujan. Ujar Sony sambil tersenyum. Berapa uang beli gentingnya? Tanya Hamim. 5 juta Tuan. Jawab Sony. Apa rumah Mas Sony sudah dikeramik? Tanya Hamim. Belum Tuan. Karena rumah saya, rumah warisan dari orang tua. Hanya diplester saja lantainya. Insyaallah, gajian bulan depan akan saya benahi sedikit demi sedikit. Ujar Sony driver. Ika, uang dari istrinya Pak Bram. Kamu ambil 50 juta. Kamu kasihkan Mas Sony nanti. Ujar Hamim. Baiklah Tuan. Jawab Ika. Mas Sony, nanti ambil uang 50 juta di Mbak Ika ya. Untuk beli genting dan pasang keramik. Uang itu tidak hutang. Aku kasih. Ujar Hamim. Iya Tuan. Terima kasih banyak. Jawab Sony driver sangat senang. Tak lama kemudian, Sony driver menepikan mobil pinggir jalan raya dekat makam. Setelah turun dari mobil,
Hamim berjalan mendekati area makam Mbah Wali Derajat. Assalamualaikum Gus. Sapa Pak Hudi lalu berjalan mendekat. Waalaikumsalam Pak Hudi. Jawab Hamim lalu saling berjabat tangan. Pak Hudi, uang pembangunan di area makam masih ada apa habis? Tanya Hamim sambil melihat berapa orang kerja yang sedang membangun pendopo. Tinggal 20 juta Gus. Saya belikan bahan material. Jawab Pak Hudi. Nanti dibuatkan tempat parkir mobil dan motor ya Pak. Sama kotak uang untuk orang amal sedekah. Ujar Hamim. Iya Gus. Jawab Pak Hudi. Ika, uang dari Nyonya Bram tadi sisa 150 juta. Kamu kasihkan sama Pak Hudi. Biar untuk bayar tukang dan kuli, juga untuk beli bahan material. Perintah Hamim. Iya Tuan. Pak Hudi, ini uang 150 juta untuk keperluan proyek. Nanti, buat pembelian barang dan bahan material, dikumpulkan ya Pak. Untuk data pengeluaran uang. Kata asisten Ika sambil menyodorkan uang. Iya Non. Jawab Pak Hudi. Ya sudah Pak Hudi, saya mau pulang. Sudah hampir jam 4 sore. Assalamualaikum. Pamit Hamim. Iya Gus, waalaikumsalam. Jawab Pak Hudi juru kunci makam. Tak selang lama, mobil Range Rover meninggalkan area makam. Ika, kamu sudah buat kartu nama? Tanya Hamim. Sudah Tuan. Jawab Ika. Apa perhiasan untuk ibuku sudah jadi? Tanya Hamim lagi. Besok siang jam 11 Tuan. Jawab Ika. Mulai sekarang, kamu harus belajar ilmu konstruksi. Kamu pelajari ilmu proyek ya? Dari bahan material sampai pekerjaan tukang dan kuli. Alat berat juga model bangunan. Kamu juga harus belajar ilmu saham dan ilmu mengendalikan perusahaan. Aku ingin mempunyai perusahaan. Jadi, kamu harus pintar segalanya. Pinta Hamim. Iya Tuan. Jawab Ika. Asisten Dava, kamu bilangin juga. Suruh belajar kayak kamu. Ujar Hamim. Kamu gak usah kuliah. Belajar dari YouTube dan Google saja. Lalu kamu praktek. Ujar Hamim. Iya Tuan. Jawab Ika. Mas Sony, mampir ke rumah makan. Kita makan dulu. Aku juga mau sholat asar. Ujar Hamim. Baiklah Tuan. Jawab Sony driver. Setelah berada di dalam rumah, Hamim menunaikan sholat maghrib. Setelah selesai wirid, Hamim keluar rumah. Mas Dava, kok tidak ada orang kerja? Tanya Hamim. Sudah selesai Tuan. Jawab asisten Dava. Itu sudah ada Pak Satpam. Ujar Hamim. Iya Tuan. Tadi siang ada 4 orang yang melamar kerja. Lalu saya suruh langsung kerja. Ujar asisten Dava. Sekarang, Mas Dava pulang istirahat. Aku mau keluar. Ujar Hamim. Iya Tuan. Jawab asisten Dava lalu pamit. Pak Prio, Bapak pulang juga ya. Saya tidak butuh sopir malam ini. Saya mau keluar pakai motor. Ujar Hamim lalu menyalakan mesin motor. Baiklah Gus. Jawab Pak Prio sopir baru. Hamim melajukan motornya ke arah kota Surabaya. Tak lama kemudian, motor memasuki perumahan elit Geraha Tirta. Lalu berhenti di depan rumah mewah. Selamat malam Om. Sapa Hamim pada Pak Bayu papanya Bella. Yang lagi ngopi di teras rumah bersama istrinya. Malam juga. Mencari siapa? Tanya Pak Bayu. Mencari Bella Om. Jawab Hamim. Ada perlu apa? Mencari Bella? Tanya Ibu Ina dengan nada ketus. Mau saya ajak jalan-jalan dan makan malam Tante. Jawab Hamim. Bella tidak ada. Kamu jangan ajak Bella anakku jalan-jalan lagi. Di rumah ini tidak kekurangan makanan. Pakai acara diner segala. Alasan. Sahut Ibu Ina. Tadi saya sudah telepon Bella. Katanya ada di rumah. Kata Hamim iseng. Kamu itu. Dibilangin gak ada. Masih saja ngeyel. Pergi sana. Kamu tidak pantas diner bersama Bella anakku. Bentak Pak Bayu. Sombong sekali. Jangan galak-galak Om. Seru Hamim lalu menyalakan mesin motornya. Kemudian pergi berlalu. Tak selang lama, Hamim menghentikan motornya di sebuah warung kopi di bawah jalan tol pinggir jalan.
Setelah memarkir motornya, Hamim mendekati warung remang-remang. "Mbak, kopi hitam agak pahit." Pesan Hamim lalu duduk di atas tikar paling ujung. "Iya mas," jawab mbak penjual kopi. Sambil menunggu kopi, Hamim mengirim pesan ke Pak Hongxi. "Ini mas, kopinya," ujar mbak penjual kopi sambil meletakkan gelas di meja. "Terima kasih mbak," ujar Hamim sambil chatting dengan Pak Hongxi masalah batu permata. "Permisi mas," ucap seorang pengamen muda bersama seorang perempuan dan anaknya. Lalu menyanyikan lagu I Love You So. Hamim yang mengerti bahasa Inggris dan mengetahui arti lagu itu diam teringat kisah cinta pertamanya dengan Farida. "Om, minta uang buat beli susu coklat dan sepeda," ujar Kiki anak pengamen berumur 4 tahun pada Hamim. "Siapa namamu?" tanya Hamim, yang hatinya tersayat nelangsa mendengar permintaan Kiki. "Kiki om," jawab Kiki. "Mas, mbak, duduk dulu. Makan dan minum dulu. Aku traktir," kata Hamim sambil memangku Kiki. "Terima kasih mas," jawab dua orang pengamen, lalu duduk. "Mbak, pesan minum dulu, sama pesan makan dulu," ujar Hamim. "Iya mas." "Alhamdulillah," jawab Rika pengamen, lalu memesan minum dan makan. Bab 45, ngantuk. "Mas dan mbak ini, siapa namanya?" tanya Hamim. "Saya Shandi mas, ini Rika istri saya. Dan ini Kiki putra saya. Usianya masih 4 tahun kurang 1 bulan," jawab Shandi. "Mengapa kok anaknya diajak ngamen mas?" tanya Hamim lagi. "Karena tidak ada yang menjaga mas di kos-kosan. Kedua, saja ajak ngamen, sambil ngomong, sambil main, sambil cari uang," jawab Shandi. "Emang, kerjanya ngamen ya?" tanya Hamim lagi. "Ya anguli ya ngamen mas. Kalau ada yang ngajak kerja di proyek, ya kerja mas. Kalau gak ada kerjaan, ya ngamen kayak gini. Buat nyambung hidup," jawab Shandi. "Kalau Mbak Rika gak kerja?" tanya Hamim. "Dulu, setelah lulus SMP, saya kerja di restoran di Jakarta mas. Setelah menikah dan punya anak, sudah gak kerja." "Ngomong anak," jawab Rika. "Permisi, ini makan dan minumnya," ujar pemilik warung kopi remang-remang. "Silahkan makan sambil ngobrol," ujar Hamim. "Iya mas," jawab Shandi. "Mbak Rika, berapa tahun kerja di restoran?" tanya Hamim. 5 tahun mas. Setahun jadi tukang bersih-bersih dan cuci piring. Setahun jadi pelayan pramusaji. 3 tahun jadi koki tukang masak mas. Sekarang merantau di kota Surabaya ikut suami kos," jawab Rika. "Apa Mas Shandi dan Mbak Rika mau kerja ikut aku?" ujar Hamim. "Kerja apa mas?" tanya Shandi. "Kerja menjadi pembantu di rumah saya. Kalau mau, Mas Shandi dan Mbak Rika mau tinggal di rumahku. Aku bayar kalian UMR, 6 juta untuk Mas Shandi, dan 6 juta untuk Mbak Rika. Makan dan minum, tempat tinggal, ikut aku. Kalian menerima bersih 6 juta. Ujar Hamim. "Mau mas?" sahut Rika dan Shandi. "Kalau mau, besok pagi kalian ke rumahku ya. Pagi jam 07. Nanti kamu temuin Mbak Ika asistenku. Karena saya jam 6 lewat 20 menit. Pergi sekolah. Ini kartu namanya Mbak Ika. Ini alamat rumahnya. Ini ada uang 1 juta untuk peganggan dan untuk beli susu Kiki," ujar Hamim sambil meletakkan uang dan kartu nama di meja. "Terima kasih mas," ujar Shandi. "Saya sendirian di rumah. Tugas Mas Shandi membersihkan kolam renang dan halaman rumah juga taman. Tugas Mbak Rika memasak dan membersihkan rumah, juga belanja kebutuhan dapur. Di pojok taman belakang rumah, itu ada kamar pembantu. Kalian tinggal di kamar itu," ujar Hamim. "Iya mas," ujar Shandi. "Ya sudah, kalau begitu, aku mau pulang dulu. Ini uang. Kalian bayar makan dan minumnya," kata Hamim kemudian berdiri. "Iya mas, terima kasih banyak," ujar Rika. "Kiki, om pulang dulu ya. Besok kita ketemu lagi. Kita besok jalan-jalan naik mobil ya,"
ujar Hamim lalu mencium pipi Kiki. Kemudian beranjak menuju motor. Masih jam 9:30 malam. Lebih baik pulang saja. Gumam Hamim. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. HP Hamim berbunyi, tanda ada telepon Viawa masuk. Setelah terhubung. Pak Kiai, lagi di mana? Tanya Rara. Lagi di perbatasan kota Surabaya Sidorajo. Jawab Hamim. Pak Kiai, ayo dugem diskotik Rolex. Aku lagi biti di rumah. Gak ada teman. Habis ini, aku telepon Bella dan Laura juga Linda. Kata Rara. Baiklah. Jawab Hamim lalu mematikan HP-nya. Setelah itu, Hamim menelpon Haris. Setelah terhubung. Siap. Ada apa Pak Kiai? Ujar Haris. Ikut gak? Dugem di diskotik Rolex? Tanya Hamim. Siap. Kamu ya, yang traktir semuanya. Ujar Haris. Siap, oke. Kamu jemput aku, di Cafe Dora. Oh iya, kamu telepon Gabriel dan Lucky. Kamu ajak mereka. Kata Hamim. Oke, juragan. Kata Haris lalu mematikan HP-nya. Tak selang lama. Haris dan Hamim sampai di halaman parkir diskotik Rolex. Setelah keluar dari mobil, Hamim melihat Belle dan puluhan cewek SMA Florida. Mas Kiai, tadi dari rumah ya? Tanya Bella yang berdiri di samping Hamim. Iya, papa mamamu galak banget. Ujar Hamim. Iya, tadi aku dibilangin mamaku. Akhirnya aku ribut sama mama dan papa. Lagian, kamu gak telepon dulu kalau ke rumah. Kata Bella. Aku jadi tak aku dekat sama kamu. Kata Hamim sambil tersenyum. Kayak anak kecil saja, pakai takut. Biasa saja kali. Emang papa mamaku mau menjodohkan aku dengan anak teman bisnisnya. Tapi aku gak mau. Zaman sudah berubah kok anak dijodohin. Ujar Bella. Malah asik berduaan. Ayo masuk. Ini tiketnya. Ujar Linda ketua geng The Dove. Iya. Jawab Bella. Dentuman haus musik terdengar mengelegah. Hamim dan Haris juga Gabriel dan Lucky duduk sambil menikmati kepulan asap rokok. Sementara, anggota The Dove asik dugem di hall. Pak Kiai, ayo dugem sama aku. Ajak Linda sambil memegang pundak Hamim dari belakang. Jangan pegang-pegang aku. Nanti, kalau Bella tahu, dia marah. Ujar Hamim. Gak kira marah. Kita sudah biasa saling peluk cium sesama teman. Ini ada Inex untuk kalian berempat. Ujar Linda sambil meletakkan di atas meja. Lalu pergi. Malam terus merambat. Semua teman Hamim asik dugem di hall. Sementara Hamim duduk sendiri di kursi sambil menikmati kepulan asap rokok dan melihat orang dugem. Mas, ayo dugem di hall sama aku. Ajak Bella yang ngeflay akibat narkoba jenis ekstasi. Gak. Aku gak mood dugem. Aku ingin duduk saja. Kamu dugem saja sama teman-temanmu. Jawab Hamim. Kamu masih marah ya? Sama papa mamaku? Tanya Bella. Enggak. Ngapain marah? Orang miskin kayak aku. Sudah biasa dihina dan dibully orang. Jadi sudah kembal. Jawab Hamim. Ya sudah. Aku tinggal dugem di hall. Ujar Bella kesal. Jam 1. Hamim berjalan mendekati Bella yang lagi asik dugem bersama puluhan temannya. Bella, aku balik dulu. Sudah jam 1. Pamit Hamim. Iya mas. Jawab Bella cuek sambil dugem. Haris, ayo balik. Ajak Hamim. Jam 1 ngajak pulang kamu itu. Nanggung amaat. Ira ngajak pulang pagi ini. Ujar Haris. Ya sudah lanjut. Aku mau ke kamar toilet dulu. Kata Hamim bohong, lalu beranjak keluar ruangan diskotik. Pak, taksi. Ke Cafe Dora Rungkut. Ujar Hamim sambil masuk ke dalam mobil. Iya mas. Jawab sopir taksi yang mangkal di halaman depan diskotik, lalu menyalakan mesin mobil. Taksi melaju pelan-pelan menuju pinggiran kota Surabaya. Tak selang lama. Taksi berhenti di depan Cafe Dora yang sudah tutup. Ini pak, ongkosnya. Kembaliannya untuk beli rokok. Ujar Hamim sambil menyodorkan uang 100.000. Terima kasih mas.
Jawab sopir taksi sambil menerima selembar uang. Hamim berjalan ke pintu gerbang masuk kafe. Selamat malam tuan. Sapa dua orang satpam penjaga kafe do resif malam. Malam juga pak. Tolong, ambilkan motorku ya. Kepalaku agak pening, ngantuk sekali. Kata Hamim. Iya tuan. Jawab salah satu satpam kemudian buru-buru mengambil motor bosnya. Ini tuan. Ujar Pak Satpam sambil memarkir motor di samping pos satpam. Ini uang 200.000. Untuk beli rokok sama makan malam. Ujar Hamim lalu menghidupkan mesin motor. Terima kasih tuan. Seru kedua Pak Satpam. Sama-sama pak. Jawab Hamim lalu melajukan motornya. Tak lama kemudian, Hamim berhenti di pinggir jalan desa, depan makam Kiai Bahrudin. Loh, kok aku ada di makam Kiai Bahrudin ya? Perasaan tadi, aku lewat jalan arah pulang ke perumahan The Garden. Kok tahu-tahu ada di sini? Lebih baik ke warung Pak Wandi minum wedang jahe. Biar gak ngantuk dan segar badanku. Gumam Hamim lalu membelokkan motor ke tempat parkir. Loh, Pak Kiai Hamim. Tumben Pak Kiai, tengah malam gini kesini. Tanya Pak Wandi sambil bercanda. Sekarang kok banyak orang memanggilku Pak Kiai lah. Gus lah. Jahe panas Pak Wandi. Sama Indomie telur. Daun sawinya yang banyak ya. Ujar Hamim. Siapa Kiai? Sahut Pak Wandi. Aku tinggal mandi dan sholat isak dulu Pak. Pamit Hamim kemudian beranjak. Oke Pak Kiai. Seru Pak Wandi. Selesai sholat isak dan sholat hajat juga wirid, Hamim kembali ke warung Pak Wandi. Itu Pak Kiai, jahe panas sama Indomie-nya. Ujar Pak Wandi. Siap. Jawab Hamim lalu duduk di atas tikar. Mari mbak, makan Indomie. Ujar Hamim basah-basi, sama perempuan cantik yang juga istirahat di warung Pak Wandi. Iya Pak Kiai, silahkan. Jawab Shinta. Pak Wandi, mbak ini buatkan Indomie telur sama teh hangat. Seru Hamim. Siap Pak Kiai. Jawab Pak Wandi. Gak usah Pak Kiai. Terima kasih. Sahut Shinta. Makan saja, biar aku ada temannya makan. Kamu kok panggil aku Pak Kiai? Namaku Hamim bukan Pak Kiai. Kata Hamim sambil makan. Tadi, pemilik warung memanggil Mas Hamim. Pak Kiai. Jadi, saya ikut memanggil Pak Kiai. Jawab Shinta. Pemilik warung itu sedang mengodaku saja. Mbak siapa namanya? Tanya Hamim. Shinta Samra. Dari mana Mbak Shinta ini? Kok jam 2 malam ada di sini? Tanya Hamim heran. Dari ziarah, Pak Kiai. Ini lagi istirahat di warung minum teh. Jawab Shinta. Ini Mbak, Indomie sama teh hangatnya. Ujar Pak Wandi sambil meletakkan pesanan di atas tikar. Lagi istirahat minum teh. Berarti, habis wirid atau sholat malam? Tanya Hamim iseng. Tadi saya kesini, jam 12 malam. Terus saya ziarah ke makam. Kemudian saya sholat hajat di musola, lalu wirid. Selesai wirid jam 2 kurang. Kemudian saya istirahat minum teh di sini. Jawab Shinta Samra sambil makan Indomie. Rajin juga ya, suka sholat malam dan wirid. Ujar Hamim lalu menyudahi makannya. Gak rajin sih, Pak Kiai. Disuruh sama ibuku saja. Ujar Shinta. Berarti, ibunya Mbak Shinta orang yang ahli ibadah kalau begitu. Kalau seorang ibu menyuruh anaknya sholat dan wirid, ibu itu pasti orang yang ahli sholat dan ahli wirid. Kata Hamim. Iya Pak Kiai. Ibuku dari masih bujang rajin wirid dan rajin sholat. Sejak wisuda sarjana, saya mencari pekerjaan sangat sulit sekali. Sudah melamar ke bank dan beberapa perusahaan, tidak diterima. Tidak ada panggilan satupun untuk lamaran saya. Padahal, saya menaruh lamaran sudah 34 lamaran kerja di berbagai perusahaan. Lalu, ibuku menyuruh saya untuk mencari berkah di makam Mbah Wali Bahrudin ini. Tadi sore ibuku menyuruhku. Baru jam 12 aku kesini. Ujar Shinta berkeluh kesah. Oh, aku dipaksa kesini oleh Tuhan. Mungkin, aku disuruh membantu kesulitan Mbak Shinta ini. Kata Hamim dalam hati. Mbak Shinta, kok tadi bilang melamar di ban?
Mbak Shinta kuliah? Jurusan apa? Tanya Hamim. Jurusan keuangan dan perbankan, Pak Kiai. Jawab Shinta. Apa Mbak Shinta mau? Kerja ikut aku. Aku butuh manajer keuangan. Ujar Hamim sambil menikmati kepulan asap rokok. Yang benar Pak Kiai. Posisi manajer itu sulit diraih. Harus punya pengalaman kerja bertahun-tahun. Sahut Shinta tidak percaya. Kamu kerja jadi manajer keuangan pribadiku. Kamu urus pembayaran semua karyawanku. Kamu juga catat keluar masuk uang bisnisku. Nanti, sementara, kantornya di teras rumahku. Kata Hamim. Beneran ini Pak Kiai? Tanya Shinta tidak percaya. Beneran Mbak Shinta. Aku punya cafe Dora namanya. Karyawan cafe Happy itu ada 45 orang. Lain security dan manajernya. Aku punya 4 satpam dan asisten juga manajer pribadi. Aku juga ingin usaha menyewakan kios dan kos-kosan. Aku juga ingin punya perusahaan. Jadi, Mbak Shinta, kerja mengurus semua keluar masuk uangku. Ujar Hamim. Baiklah Pak Kiai, saya mau. Ujar Shinta masih tidak percaya. Ya sudah, nanti pagi jam 09, Mbak Shinta datang ke rumahku ya. Ini kartu namanya Ika. Asistenku. Di kartu nama itu, ada alamat rumahku. Ujar Hamim. Baiklah Pak Kiai. Terima kasih banyak. Ujar Shinta Samra. Ya sudah Mbak Shinta. Aku mau pulang dulu, sudah jam 3 pagi. Assalamualaikum. Pamit Hamim. Waalaikumsalam. Jawab Shinta Samra. Bab 46.